Halo pemirsa Agronews, kali ini di segmen News Fokus, saya dan tim reporter melaporkan kegiatan Seminar Lingkungan Hidup dan Audisi Inovasi Lingkungan yang dilaksanakan oleh Among Tani Foundation bertempat di Geraha Pancasila, Kota Batu. Bagaimana liputan selengkapnya? Saksikan terus Agropolitan News. Peserta seminar ini berasal dari undangan, diantaranya ada dari Forum Anak dan Komunitas Bank Sampah Sekota Batu. Pada acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, yang sekaligus membuka acara dan menerima bibit pohon secara simbolis. Ya, saat ini saya tengah bersama Ketua Panitia Kegiatan dari ATF, yaitu Mbak Septiwidi. Apa kabar Mbak Septiwidi? Baik, Mbak. Mbak, sebenarnya apa latar belakang ATF menyelenggarakan kegiatan seminar ini, Mbak? Iya, baik. Latar belakang kita mengadakan seminar lingkungan hidup, pemaparan audisi inovasi lingkungan serta satu nama satu pohon ini antara lain ATF ingin turut serta berpartisipasi dalam memberikan edukasi, kemudian solusi juga untuk tata kelola lingkungan terutama pada sampah. Kira-kira seperti itu. Lalu dari sasaran kegiatan hari ini, seminar itu dari lingkup apa saja? Iya, baik. Sasarannya dari Forum Anak di setiap desa Kota Batu, kemudian juga para penggiat lingkungan. Lalu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh ATF dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini apa, Mbak? Iya, kami harapannya semua mempunyai perubahan perilaku, perubahan sikap dalam sampah, dalam pengelolaan sampah. Dimulai dari bagaimana untuk kita tidak membuang sampah sembarangan, itu kan sangat sulit sekali, Mbak. Gitu. Tapi di sini kita akan menciptakan sebuah ide atau gagasan, menciptakan sistem bagaimana pembuangan sampah dari hulu sampai ke hilir ini ada sistemnya, maksudnya sistematis seperti itu. Lalu untuk keberlanjutannya ini apakah ATF juga akan menyelenggarakan kegiatan lanjutan mungkin ada yang lain? Iya, dalam seminar lingkungan hidup ini kan juga dipaparkan ada pemaparan audisi inovasi lingkungan serta satu nama satu pohon, di mana pemaparan audisi inovasi lingkungan ini seperti ibaratnya lomba ya, tapi kita juga nggak bisa nyebut lomba. Ini merupakan audisi inovasi, bagaimana kita berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah gagasan atau inovasi bagaimana tata kelola sampah ini dari hulu sampai ke hilir. Kemudian juga kita menyelenggarakan satu nama satu pohon. Kita sering mengadakan satu nama satu pohon, namun untuk saat ini konsepnya berbeda, Mbak. Gitu. Dimana konsepnya untuk saat ini kita memberikan bibit gratis kepada warga yang mau. Kita menyediakan ribuan bibit pohon buah, kita menyediakan dari alpukat, duku, duren, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang mau mendaftar itu bisa mendaftarkan dirinya ke Instagram Among Tani Foundation atau langsung ke nomor WhatsApp dari Among Tani Foundation, disebutkan nama, karena kita juga tidak hanya memberikan bibitnya, namun juga memberikan sertifikat atas nama anaknya atau cucunya, Mbak, gitu. Karena kita harapkan yang kita tanam ini tumbuh dengan anak, ini bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita, seperti itu. Terima kasih. Ya, demikian wawancara saya bersama Ketua Panitia Kegiatan ATF, Mbak Septiwidi. Selanjutnya nanti saya akan wawancara juga oleh narasumber dari seminar ini, Bapak Matt Berlin. Pada kegiatan seminar ini, ada dua pembicara atau narasumber, yaitu Dr. Insinyur Damat MP, selaku dosen Kopertis Wilayah 7 DPD, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan ada pula dari pegiat lingkungan, yaitu Matt Berlin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga peserta yang hadir hanya dibatasi dari lingkup undangan saja. Halo pemirsa Agronews, saat ini saya tengah bersama Bapak Matt Berlin, yaitu pegiat lingkungan Kota Batu, di acara Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Among Tani Foundation. Ya, bagaimana kabarnya Pak Matt Berlin? Iya, kabarnya baik, alhamdulillah. Salam lestari kepada kita semua, kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ya. Mengalir luar biasa. Ya. Baik Bapak, tadi apa yang disampaikan Bapak ketika seminar berlangsung Pak?
Iya, salah satunya adalah bagaimana peran serta masyarakat pada khususnya hari ini adalah menitik beratkan menyelesaikan sampah dengan konsep audisi tematik, kampung tematik, inovasinya. Siapa yang melaksanakan adalah anak-anak muda. Jadi yang diharapkan bahwa generasi muda sebagai agen perubahan yang mana bisa menyampaikan peran-perannya terhadap kepedulian terhadap lingkungan, pengolahan terhadap lingkungan karena Batu ini adalah sebuah kota yang memang punya ruang-ruang yang sangat mudah untuk menjadi penimbunan sampah. Nah, disinilah kita punya peran serta masyarakat secara kepedulian dengan gerakan dan juga mengajak keterlibatan semua stakeholder. Bagaimana salah satunya adalah desa. Desa sebagai penompang kebersihan kota, bagaimana desa nanti punya aturan-aturan dan punya ketegasan terhadap cara pengelolaan pemilahan sampah dari rumah dan juga aturan bagaimana pembuangan sampah yang baik. Nah ini harapan. Jadi bagaimana nanti ya dirembukan lagi. Baik, lalu sebenarnya isu atau permasalahan apa yang sedang marak terjadi di Kota Batu, Pak? Iya, yang marak terjadi malam itu memang Batu satu sebagai ruang terbuka yang baik, ada hutan, ada gunung, ada sungai, dan juga menjadi kota wisata. Nah di sini permasalahan yang sangat marak adalah kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, memilah sampah ini masih kurang. Bagaimana dengan banyaknya gerakan, bermunculannya para penggiat-penggiat lingkungan, tapi masyarakat ini masih belum ada. Jadi semangat untuk bagaimana ternyata lingkungan saya harus bersih. Wisatawan yang datang di Batu jadikan bahwa Batu ini rumah kedua mereka. Bagaimana menjadi kebersihannya, dijaga kebersihan. Inilah harapan kita, tidak pernah henti untuk menyampaikan sungai bukan tong sampah, jangan buang sampah sembarangan, pilah sampah dari rumah, bangun bank sampah, bangun TPS 3R, TPS terpadu. Ini memang harapan kita. Ya, inilah yang kita sampaikan tadi, bagaimana di depannya para stakeholder, ada wali kota dan yang lainnya, bisa nantinya kata kuncinya satu, kita harus punya aturan baku. Aturan baku terhadap bagaimana pelanggar-pelanggar sampah ini untuk memang benar disanksi. Siapa yang punya kekuatan sanksi adalah desa-desa dan pemangku wilayah setempat. Kalau di bawahnya ini memang ada aturan baku, mengikuti di atasnya, selesai sudah. Orang buang sampah bagaimanapun sudah, ini aturannya demikian. Jadi perda justisi sampah itu penting. Lalu sebenarnya dari pegiat lingkungan sendiri, inovasi atau sumbangsi apa sih yang diberikan kepada lingkungan hidup terutama di Kota Batu, Pak? Iya, terima kasih kami dari gerakan mewakili teman-teman Sabers Pungli, Sapu Bersih Sampah Nyemplung Kali. Kami melakukan banyak inovasi, salah satunya dengan adanya kalau melihat sampah, kami bekerja sama dengan dokter mengabdi UB, ada das monitoring, bagaimana monitoring pembuangan sampah, perilaku airnya dan itu sedimentasinya, itu ada TV monitor yang memang kita lakukan dan juga das monitoring terhadap angin yang ada di berantas, sumber berantas itu. Dan yang kedua kita juga menggagas adanya tempat-tempat tematik seperti sungai tematik, seperti ada di Giripurno, di Torong, di Sekar Putih, di Ngaglik, dan ini bermunculan. Jadi bagaimana sungai ini bukan menjadi tong sampah, kita buat tematik, ditanami endemik khas Batu. Ada tombro punten, ada ikan-ikan endemik khas Batu, baik sengkareng, baderbang, ada iwak water dan yang lainnya. Ini kita konservasi ulang. Dan yang kedua kita menanam pohon di sumber-sumber mata air. Bagaimana kita mengonservasi mata air itu menjadi sebuah sumberan yang hari ini kita kehilangan banyak air. Kalau tanaman-tanaman yang kita tanam memang banyak, tapi mata air kita ini, hari ini kita kehilangan. Debit air kita makin menurun. Nah, bagaimana berarti perilakunya? Perilakunya untuk menguranginya tangkapan-tangkapan air harus diperbanyak. Akhirnya kita menanam pohon. Fungsi menanam pohon adalah menjaga ruang tangkapan air. Dan yang ketiga, kita mengajak generasi muda selaku agen perubahan dengan adanya kegiatan edukasi. Edukasi membersihkan sampah, mengenalkan reuse, recycle, bagaimana mengolahnya. Akhirnya menjadi role model bagi anak-anak. Ternyata masuk sungai itu asik, bukan sesuatu yang jijik. Ini yang memang kita
berikan sumbangsi kepada Batu. Jadi kita juga punya musik air dan yang lainnya. Salah satu adalah ikhtiar kami dengan teman-teman bahwa Batu ini harus bersih. Dengan apa? Ya karena kami ini bukan sebuah kelembagaan yang memang berbadan hukum atau apa, tapi kita ini menggagas, memantik. Ini yang kita lakukan. Akhirnya teman-teman ATF punya keinginan audisi, kita memberikan sumbangsi pikiran. Silakan nanti dikembangkan oleh dia. Pak, singkat saja, pesan apa yang ingin disampaikan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini? Iya, tetap kita paham terhadap alam, alam pun juga akan memelihara kita. Pesan kita, Batu adalah rumah kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan dan kenyamanan Batu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana? Ayo kita bersama-sama dengan semua komponen tanpa melihat agamamu apa, warna kulitmu apa. Kamu siapa? Tapi kamu harus cinta terhadap kota ini bersama-sama. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ya demikian liputan news segmen News Focus. Pesan yang ingin kami sampaikan yaitu adalah jangan lupa untuk terus menjaga kelestarian Kota Batu. Dimulai dari hal sekecil mungkin, dari membuang sampah, dari membuang sampah dari rumah. Kemudian dari masyarakat juga harus sadar tentang pentingnya kebersihan. Masih ada rangkaian kegiatan mengenai peringatan Hari Lingkungan Hidup yang akan diselenggarakan di Kota Batu. Tetap saksikan terus Agroputan Televisi segmen News Focus. Dari Kota Batu, tim News Focus ATV melaporkan.